Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana dengan NIM 20104111155. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan menjawab soal matkul mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Soal yang pertama, evolusi teori manajemen adalah teori dan prinsip manajemen memberikan kemudahan dalam menentukan hal-hal yang harus dikerjakan secara efektif dan efisien untuk menjadi seorang manajer. Terdapat 3 aliran manajemen yang mengikuti evolusinya, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Yang pertama, teori manajemen klasik, yaitu awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan pematian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan dan industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain yaitu Robert Owen, Henry Fayol, dan Frederick W. Taylor dan lainnya. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur atau anatomi organisasi. Lalu yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya. Beberapa pelopor aliran neoklasik antara lain yaitu Elton Mayo dengan studi hubungan antar manusia dan atau tingkah laku manusia dalam situasi kerja terkenal dengan studi Hawthorne. Berdasarkan studi ini, ternyata kelompok kerja informal lingkungan sosial kerja mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas. Lalu selanjutnya, yang ketiga yaitu teori modern. Teori modern ini pendekatan sistem memandang bahwa organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, merupakan satu kesatuan utuh yang saling terikat, terkait, mempengaruhi, membutuhkan, dan menentukan. Oleh karena itu, harus disadari bahwa perubahan suatu komponen akan berpengaruh terhadap komponen-komponen lainnya. Lalu selanjutnya soal kedua, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah istilah yang sudah sangat sering kita dengar akhir-akhir ini. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni mengelola. Secara lebih lengkap, manajemen dapat juga diartikan sebagai suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, lalu pengorganisasian atau organizing, lalu pelaksanaan, actuating, dan mengelola atau controlling sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada tingkatan-tingkatan manajemen atau manajer. Manajer dapat diartikan sebagai anggota organisasi yang melaksanakan fungsi manajemen dengan cara mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan lainnya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Secara tradisional, tingkatan manajemen dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, first line manager merupakan tingkatan paling bawah dalam klasifikasi manajemen. Dan yang kedua,
middle line manager, yaitu klasifikasi manajemen yang menjembatani antara tingkatan first line manager dengan top manager. Dan yang ketiga yaitu top manager, yaitu merupakan tingkatan manajemen tertinggi dalam struktur organisasi dan memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan organisasi serta menyusun rencana yang dicapai oleh perusahaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.